Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Evolusi Sang Juara Part 10, yang mengisahkan tentang perjalanan Mr. Perfect, seorang petarung legendaris yang harus mengakhiri karirnya karena sebuah penyakit. Namun kisahnya belum berakhir. Setelah pensiun dia terlahir kembali sebagai Yeon Hitae di dunia Murim, dengan semangat baru dan teknik modern dari kehidupan lamanya. Yeon Hitae melanjutkan perjuangannya untuk meraih kejayaan dan menghadapi berbagai tantangan. Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke part 10. Sebelum pertandingan dimulai, Yeon meminta sesuatu kepada The SWORD Emperor. Menurutnya apa yang akan terjadi mulai sekarang akan sangat penting. Yeon memulai dengan mengucapkan banyak terima kasih karena The SWORD Emperor telah bersedia mengajarinya secara langsung. Mereka yang berada di samping Yeon langsung memasang ekspresi penasaran dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya direncanakan oleh bocah kurang ajar ini. Dengan lantang, Yeon mengungkapkan bahwa ia menantang The SWORD Emperor untuk membiarkannya menyerang 3 kali terlebih dahulu sebagai salam perkenalan. Tak hanya itu, Yeon juga menegaskan bahwa jika salah satu serangannya berhasil mengenai The SWORD Emperor, maka The SWORD Emperor harus memberinya sebuah hadiah. Perkataan Yeon membuat semua orang terkejut, tak menyangka Yeon berani berkata seperti itu di hadapan The SWORD Emperor yang sangat kuat dan agung. Dengan tatapan serius dan mengintimidasi, Jo Seon menegaskan dan meminta Yeon untuk mengulangi perkataannya. Tanpa gentar sama sekali, Yeon mengatakan bahwa meskipun ia terlihat sangat lantang dan tidak sopan, menurutnya saat ini ia sedang belajar, jadi sudah seharusnya ia mendapatkan hadiah jika hasil kinerjanya bagus. Sekali lagi dengan lantang, Yeon mengatakan bahwa jika ia bisa mendaratkan serangan yang mengenai The SWORD Emperor, maka itu bisa meninggalkan kesan yang baik tentang dirinya. Sekali lagi mereka yang berada di samping Yeon tak habis pikir mengapa Yeon harus melakukan hal seperti ini sejauh ini. Seketika, semua orang meneriaki Yeon dan menyebutnya sebagai bocah yang kurang ajar, yang beraninya tidak menghormati The SWORD Emperor dan malah melakukan negosiasi demi kepentingannya sendiri. Hal ini dianggap sangat tidak sopan, apalagi terhadap seseorang sebesar The SWORD Emperor. Meski begitu, Yeon tetap pada pendiriannya. Ia bergumam mengatakan bahwa ia sangat sadar atas tindakannya yang memang sangat tidak sopan, namun ia tak punya pilihan lain untuk bertaruh di kesempatan yang tak mungkin datang 2 kali ini. Yeon juga mengatakan bahwa ia sangat sadar tidak mungkin bagi dirinya mendaratkan serangan yang efektif pada salah satu dari 10 seniman bela diri tertinggi dunia Murim seperti The SWORD Emperor. Yeon mengungkapkan bahwa ia berani mengatakan hal ini karena ia pernah mendengar bahwa The SWORD Emperor adalah seorang seniman bela diri yang hanya mencari pengetahuan tentang berbagai macam seni bela diri. Yeon berharap dengan kata-kata tulusnya ini, setidaknya bisa menggerakkan hati The SWORD Emperor. Seketika suasana menjadi sangat hening, tak ada satupun yang berbicara, mereka hanya fokus menatap The SWORD Emperor dan menunggu apa yang akan dikatakannya selanjutnya. Tiba-tiba The SWORD Emperor tersenyum kegirangan, membuat semua orang merasa lega termasuk Yeon. The SWORD Emperor mengatakan bahwa ini sungguh menarik. Ia mengungkapkan bahwa ia sama sekali tidak menyangka akan tiba hari di mana seseorang akan menantangnya untuk mengikuti sebuah permainan dalam pertarungan. Dengan sigap, Yeon langsung menundukkan kepalanya dan sangat berterima kasih karena The SWORD Emperor telah mau memenuhi permintaannya yang sangat lancang. Sementara itu The SWORD Emperor hanya tertawa dan mengatakan bahwa ia tak sabar melihat kemampuan seperti apa yang akan ditunjukkan oleh Yeon padanya. Seketika Yeon terkejut dan tak menyangka ketika The SWORD Emperor menambahkan lebih banyak keringanan bagi Yeon. The SWORD Emperor mengatakan bahwa ia tidak akan mengangkat kaki kirinya dari tanah dan tidak akan menggunakan tangan kirinya sama sekali selama pertarungan. Dengan lantang, ia meminta dan menantang Yeon untuk menyerangnya sebanyak yang Yeon inginkan. Mendengar hal itu, Yeon merasa gugup namun juga sangat bersemangat. Ia tak menyangka akan mendapatkan kesempatan yang luar biasa ini. Dengan sigap, Yeon langsung mengambil posisi siap bertarung, namun sebelum itu The SWORD Emperor menanyakan hadiah apa yang diinginkan oleh Yeon jika Yeon berhasil mengenainya sekali saja. Dengan penuh semangat dan aura biru yang keluar dari tubuhnya, Yeon mengatakan bahwa ia akan mengungkapkannya setelah ia berhasil melakukannya. Seketika The SWORD Emperor mengeluarkan pedangnya dan juga siap bertarung. Ia mengatakan bahwa sepertinya ini akan menarik. Dengan lantang The SWORD Emperor menantang Yeon untuk mengerahkan seluruh kemampuannya.
Dengan cepat Yeon melayangkan tinjunya yang dilapisi oleh energi ki yang kuat ke arah wajah The Sword Emperor, namun seketika tangan Yeon terpotong terkena tebasan pedang The Sword Emperor yang sangat cepat. Beruntung itu hanyalah sebuah gambaran dari apa yang bisa terjadi jika Yeon benar-benar melakukannya. Hal ini membuat Yeon sangat panik karena hampir saja ia melakukan hal ceroboh, untungnya insting bertarungnya melindunginya. Yeon benar-benar merasa gugup karena ia sama sekali tidak menemukan celah untuk melancarkan serangan. Ia mengungkapkan bahwa lawan yang dihadapinya sekarang terlampau sangat kuat. Yeon bergumam bahwa saat ini tidak ada yang bisa ia lakukan pada The Sword Emperor jika hanya mengandalkan kekuatan murninya. Ia mengungkapkan bahwa satu-satunya keuntungan yang ia miliki sekarang hanyalah informasi. Seniman bela diri di dataran tengah termasuk The Sword Emperor seharusnya tidak terbiasa dengan seni bela diri modern. Yeon berpikir bahwa dengan menggunakan teknik modernnya, ia mungkin bisa membuat terobosan dan memanfaatkan hal tersebut untuk mendaratkan satu serangan pada The Sword Emperor. Namun meski telah memikirkan rencana tersebut, Yeon masih merasa sangat ragu jika rencana itu akan berhasil. Baginya The Sword Emperor terlampau kuat layaknya sebuah gunung besar yang berdiri tepat di hadapannya. Perbedaan antara level puncak tertinggi yang belum sepenuhnya matang dan master bela diri yang sudah berada di level evolusi sangatlah jauh seperti jarak antara langit dan bumi. Dalam situasi ini, Yeon benar-benar merasa frustasi karena seberapa keras ia berpikir, ia sama sekali tidak menemukan jalan keluar. Ia merasa seperti seekor semut di telapak tangan The Sword Emperor yang agung. Tiba-tiba Yeon teringat akan dirinya saat berada di dalam hutan. Saat itu seekor semut berhasil menggigitnya karena ia terlalu banyak memikirkan sesuatu dan menjadi tidak fokus. Menyadari hal tersebut, Yeon kembali merasa bersemangat. Ia berpikir bahwa jika ia adalah seekor semut dan The Sword Emperor adalah dirinya, maka bukankah ia bisa menyerang The Sword Emperor sama seperti semut yang menyerangnya? Menurut Yeon, dalam hal ini ia hanya perlu membuat The Sword Emperor lengah bagaimanapun caranya, dan kemudian melancarkan sebuah serangan. Sementara itu, orang-orang mulai meneriaki Yeon dan menyuruhnya untuk segera menyerang karena The Sword Emperor sudah lama menunggunya. The Sword Emperor sendiri hanya tertawa kecil. Ia mengatakan kepada Yeon bahwa meskipun ia telah memberikan begitu banyak kegirangan, namun tampaknya Yeon masih ragu-ragu untuk melancarkan serangan pertamanya. Dengan sedikit tegas The Sword Emperor menantang dan menanyakan kemanakah perginya semangat membara Yeon sebelumnya. Meski telah diprovokasi namun Yeon sama sekali masih belum mau untuk bergerak. Ia merasa sangat gugup karena tak menemukan celah sama sekali. Yeon bertanya-tanya bagaimana ia harus membuat orang seluar biasa ini agar menjadi lengah. Dengan cepat Yeon langsung menerjang dan mengayunkan tendangannya sekuat dan secepat mungkin ke arah kepala The Sword Emperor, namun seketika itu juga ia langsung menerima tusukan pedang bertubi-tubi hampir di seluruh bagian tubuhnya yang membuat Yeon berteriak kesakitan, dan ternyata lagi-lagi itu hanyalah sebuah gambaran ketika Yeon melakukan serangan tersebut. Yeon benar-benar merasa sangat gugup sambil memasang ekspresi konyol. Ia mengatakan kalau situasi ini benar-benar sangat mengerikan. Yeon bergumam kalau The Sword Emperor telah mengizinkannya untuk melakukan 3 serangan terlebih dahulu sesuai dengan apa yang ia rencanakan sebelumnya. Yeon menghela nafas dalam dan meyakinkan dirinya agar tidak takut, dan ia hanya perlu melakukannya sesuai rencana awalnya. Seketika Yeon langsung menurunkan tangannya dan membiarkan dirinya terbuka lebar tanpa melindungi kepalanya. The Sword Emperor cukup terkejut melihat hal itu dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Yeon, mengapa ia tampak akan menyerah atas pertandingan ini. Seketika The Sword Emperor dibuat lebih terkejut lagi, di mana saat ini Yeon berjalan santai ke arahnya tanpa bersiap melakukan serangan sama sekali. Ia semakin bertanya-tanya apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Yeon padahal ia sudah memberikan banyak keringanan. Saat ini Yeon tepat berdiri di hadapannya. The Sword Emperor sama sekali tak mengerti apa yang sebenarnya yang ingin dilakukan Yeon. Ia bahkan berpikir kalau Yeon telah menyerah karena mengetahui perbedaan kekuatan mereka yang terlampau sangat jauh. Semua orang yang menonton menjadi ikut penasaran dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Yeonhwa meyakinkan suaminya kalau adik kecilnya pasti memiliki sebuah rencana karena ia sangat mengenalnya. Yeonhwa mengungkapkan walaupun Yeon memang terkenal sebagai pembuat onar, tetapi ia selalu melakukan sesuatu bukan tanpa alasan. Yeonha sangat yakin kalau saat ini Yeon sedang mengusahakan yang terbaik dan meminta Wang untuk percaya padanya.
Dengan lantang dan tatapan yang sangat tajam The SWORD Emperor menegaskan kepada Yeon yang tepat berada di hadapannya kalau alasan ia mengizinkan Yeon untuk melakukan 3 kali serangan terlebih dahulu adalah karena ia ingin Yeon melakukan yang terbaik. Namun mengapa Yeon malah terlihat sangat mengecewakan layaknya seorang petarung yang sangat pecundang yang menyerah sebelum pertandingan dimulai. Dengan santai Yeon menundukkan kepalanya seperti seseorang yang akan meminta maaf. Namun seketika dari bawah ia menatap dengan sangat tajam sambil menegaskan kalau saat ini ia masih belum menggunakan serangan pertamanya, di mana hal itu membuat The SWORD Emperor terkejut dan juga menatap dengan sangat tajam. Seketika Yeon langsung melayangkan tinjunya tanpa diduga sama sekali, namun dengan pengalaman tempurnya The SWORD Emperor dapat bereaksi dengan serangan tak terduga tersebut dan berhasil menahannya menggunakan pedangnya. Dengan tatapan yang sangat tajam The SWORD Emperor memandangi kaki Yeon, ia bergumam kalau pertanyaannya selama ini akhirnya terjawab, alasan Yeon sengaja datang dan mendekatinya sedekat mungkin, agar Yeon bisa menutup gerakan ayunan pedangnya serapat mungkin. Tak hanya itu ini juga memberikan keuntungan bagi Yeon yang merupakan ahli bela diri yang tak menggunakan senjata apapun untuk bertarung. The SWORD Emperor mengungkapkan kalau ia telah memberitahu Yeon kalau ia tidak akan mengangkat kaki kanannya dari tanah, dan ini adalah rencana praktis Yeon untuk menargetkan kaki kanannya dan mendapatkan kesempatan menyerang lebih dulu. Yeon mengabaikan harga dirinya sendiri dengan mengabaikan metode yang biasa ia lakukan dalam pertarungannya untuk memperoleh kemenangan dengan segala cara. The SWORD Emperor bertanya-tanya apakah ini menjadi kebiasaan Yeon saat menghadapi lawan yang jauh lebih kuat darinya dengan melakukan segala cara untuk memperoleh kemenangan bahkan tanpa ragu membuang harga dirinya. Dengan tatapan tajam dan tinju yang dilapisi aura Qi, Yeon menegaskan kepada The SWORD Emperor kalau ia masih belum selesai. Seketika Yeon langsung melayangkan tinju kuatnya ke arah wajah The SWORD Emperor namun lagi-lagi dia berhasil menghindarinya dengan memiringkan kepalanya. Tak berhenti sampai di situ ternyata pukulan tersebut hanyalah gerakan palsu di mana saat ini Yeon langsung mencengkram leher The SWORD Emperor dengan sangat kuat, di mana hal ini membuat The SWORD Emperor terkejut dan tak menyangka kalau ia bisa ditipu dengan semudah ini. Dengan cepat Yeon melapisi kakinya dengan aura yang kuat dan bersiap melompat. Setelah itu Yeon melesat sangat cepat menggunakan teknik Muay Thai bersiap mendaratkan lututnya ke perut The SWORD Emperor dengan sangat kuat. Melihatnya The SWORD Emperor menjadi panik karena dia tidak dapat menggunakan kaki kanan dan tangan kirinya, dan saat ini ia juga berada dalam situasi di mana dia harus menggunakan pedangnya untuk memblokir serangan rendah dari bawah seperti ini yang terbilang sangat sulit dilakukan karena ruangnya terlalu sempit. Dengan penuh percaya diri Yeon bergumam mengatakan bahkan jika The SWORD Emperor mencoba menggunakan pedangnya untuk memblokir serangan ini seharusnya tidak ada ruang bagi pedang untuk masuk di antara mereka dalam pertarungan jarak dekat seperti ini. Yeon sangat yakin bahwa bahkan The SWORD Emperor sekalipun tidak mungkin bisa menangkis serangan ini, namun seketika Yeon langsung terhempas terkena serangan yang sangat kuat tepat di dadanya, di mana hal itu membuatnya sangat keheranan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya baru saja terjadi dalam sekejap itu. Seketika Yeon langsung terlempar keluar arena dan menabrak bangunan menciptakan dentuman yang sangat keras di mana hal ini membuat semua penonton sangat terkejut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Terlihat The SWORD Emperor ternyata menggunakan tangan kirinya yang dilapisi oleh energi Qi kuat untuk menghempaskan Yeon, sementara itu terlihat Yeon dalam kondisi yang sangat kacau di mana saat ini ia langsung kehilangan kesadaran, dinding tembok tempat ia mendarat menjadi retak akibat dampak serangan yang begitu kuat. Tak butuh waktu lama Yeon kembali sadar sambil memuntahkan banyak darah, ia memegang dadanya sambil mengumpat, ia bergumam dan bertanya-tanya apakah ia menerima luka dalam yang serius. Yeon mengungkapkan kalau perasaan ini jauh lebih menyakitkan dibandingkan dengan cedera eksternal. Yeon menatap The SWORD Emperor yang berada di atas arena dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Menurutnya rencananya seharusnya berjalan dengan sempurna. Namun mengapa ia malah berakhir seperti ini? Yeon mengatakan bahwa tendangannya tadi seharusnya sedikit lagi akan mengenai The SWORD Emperor, namun ia tidak mengetahui dengan jelas apa yang terjadi setelahnya karena kejadian tersebut berlangsung sangat cepat. The SWORD Emperor kemudian turun dari arena dan menghampiri Yeon sambil menanyakan apakah Yeon baik-baik saja. Dengan suara berat sambil menahan sakit di dadanya, Yeon menjawab bahwa ia baik-baik saja. Yeon lalu menundukkan kepalanya dan meminta maaf karena telah mengecewakan The SWORD Emperor dan menunjukkan dirinya dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Namun,
Yeon sangat terkejut ketika The Sword Emperor dengan tegas mengatakan bahwa ini adalah kekalahannya. Semua orang yang berkumpul juga sangat terkejut mendengar hal tersebut. Mereka bertanya-tanya apa maksud dari perkataan The Sword Emperor, padahal jelas-jelas dialah yang mendaratkan serangan. Dengan sedikit ragu, The Sword Emperor mengungkapkan bahwa ia merasakan ancaman besar dari serangan Yeon dan secara naluriah menggunakan tangan kirinya untuk meng-counter serangan Yeon. The Sword Emperor menegaskan bahwa ini adalah kekalahannya karena seharusnya, sesuai dengan kesepakatan ia tidak akan menggunakan tangan kirinya, namun ia malah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. The Sword Emperor bahkan mengungkapkan bahwa sebenarnya ia merasa sedikit malu telah melanggar janjinya di hadapan seorang bocah. Mengetahui bahwa ini adalah kemenangannya, Yeon merasa sangat senang, raut wajahnya terlihat sangat kegirangan. The Sword Emperor kemudian membungkuk dan menegaskan kepada Yeon bahwa menjadi ahli bela diri adalah tentang membuktikan diri dengan kemampuan sendiri. Ia kemudian memegang bahu Yeon dan sekali lagi menegaskan bahwa apapun trik yang Yeon mainkan, seharusnya ia tidak melanggar janjinya sendiri jika ia jauh lebih kuat dari dirinya sekarang. Dengan kata lain, The Sword Emperor mengakui bahwa dirinya sendiri masih lemah dan masih membutuhkan banyak pelajaran. Dengan tulus, The Sword Emperor mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Yeon karena secara tidak langsung Yeon telah membuka pikirannya dan memberinya pencerahan agar tidak merasa puas diri atas apa yang telah dicapainya. Dengan suara pelan dan tatapan kosong, Yeon juga mengucapkan terima kasih atas pelajaran hari ini. Namun, sebelum Yeon menyelesaikan perkataannya, ia pun langsung pingsan dan tak sadarkan diri. Yeonhwa yang melihatnya merasa sangat panik dan begitu juga dengan Wang. Yeonhwa segera berlari dan merangkul Yeon. 2 hari kemudian, Yeon akhirnya sadar dan saat ini berada di salah satu kediaman klan Nangong. Yeon bangkit dan merasa tubuhnya sangat kaku dan bertanya-tanya sudah berapa lama ia tak sadarkan diri. Tak lama terdengar suara Yeonhwa memanggilnya sehingga Yeon langsung menoleh. Namun seketika Yeon bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, terlihat Yeonhwa duduk mematung sambil menundukkan kepalanya. Yeon yang melihatnya terus bertanya-tanya ada apa ini sebenarnya, mengapa suasananya sangat tidak menyenangkan. Seketika, raut wajah Yeonhwa berubah sangat mengerikan sambil mengepalkan tinjunya. Dengan suara lantang Yeonhwa mengatakan bahwa ini sangat melegakan dan sudah waktunya Yeon mendapatkan pelajaran lagi. Seketika Yeonha langsung memukul Yeon dengan bertubi-tubi, di mana hal ini membuat Yeon sangat terkejut dan kesakitan. Sambil terus memukul, Yeonha mengumpat dan menyebut Yeon sebagai bocah goblok yang tak punya otak. Karena beraninya Yeon membuat taruhan seperti itu kepada The Sword Emperor dan beraninya Yeon ingin menendang The Sword Emperor yang agung. Sementara Yeon ia hanya berteriak menyuruh Yeonha untuk berhenti karena badannya masih terasa sakit. Di waktu yang bersamaan seseorang datang sambil menyebut mereka berdua saudara yang penuh kasih sayang, di mana hal ini langsung menghentikan pertengkaran sepihak mereka, dan ternyata itu adalah The Sword Emperor di mana hal ini langsung membuat Yeonhwa bersikap lembut. Dengan ramah The Sword Emperor menanyakan kondisi Yeon. Yeon menjawabnya kalau sekarang ia sudah baik-baik saja. Ia juga mengucapkan banyak terima kasih karena The Sword Emperor telah mau merawatnya dengan baik di tempat ini. Namun seketika wajah Yeonhwa memerah ketika The Sword Emperor mengungkapkan kalau selama ini yang merawat Yeon adalah kakaknya sendiri. Setelah Yeon kehilangan kesadaran, Yeonhwa sangat cemas dan khawatir. Yeonhwa telah merawat dan menemani Yeon siang dan malam dengan penuh kasih sayang. Dengan senyuman bangga Yeon mencolek Yeonhwa dan mengatakan kalau ia tak menyangka kakak tercantiknya akan begitu merasa khawatir dan penuh perhatian seperti ini. Sementara Yeonhwa dengan penuh kepuasan mengatakan kalau Yeon sangat beruntung bisa memiliki kakak perempuan sepertinya. Namun seketika Yeon langsung merasa terkejut ketika dengan tegas The Sword Emperor meminta agar mereka sparring lagi. Ia langsung menanyakan untuk memastikan apakah saat ini Yeon benar-benar telah sehat. Yeonhwa yang merasa khawatir dengan sedikit tegas meminta agar The Sword Emperor membiarkan Yeon istirahat lebih lama karena menurutnya Yeon belum pulih sepenuhnya. Namun berbeda dengan Yeon, dengan tegas ia langsung mengatakan ayo kita bertarung lagi. Mendengar hal itu Yeonhwa sama sekali tak setuju, namun dengan lemah lembut Yeon meyakinkan kakaknya kalau saat ini ia benar-benar sudah sehat walafiat. Sementara The Sword Emperor seketika ia membalikan badannya berjalan pergi dan langsung meminta Yeon untuk segera keluar dan melanjutkan pertarungan mereka, jika Yeon benar-benar sudah merasa sehat. Yeon yang melihatnya dari belakang entah mengapa merasa kalau saat ini The Sword Emperor sangat senang, walaupun tak melihat langsung wajahnya, namun Yeon sangat yakin kalau maniak bertarung ini pasti sedang sangat kegirangan dan berbunga-bunga.
Nah, mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini. Perjalanan Yeon Hitae sebagai reinkarnasi Kang Sang Hyuk baru saja dimulai, dan petualangan serunya baru akan mencapai puncaknya. Dengan setiap pertarungan dan rahasia yang terungkap, cerita selanjutnya akan membawa kita pada aksi yang mendebarkan dan kejutan tak terduga. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti setiap momen yang menegangkan. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.